Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lailatul Kamala dengan NIM 19017104. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra Indonesia pada periode 50-an. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kesusastraan. Yang pertama, menurut Umar Yunus, jika bahasa ada, kesusastraan pun ada, karena bahasa Indonesia baru lahir saat adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, maka Umar Yunus berpendapat bahwa kesusastraan Indonesia baru lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, sehingga menurutnya karya sastra yang terbit sebelum tahun 1928 dianggap bukan digolongkan sebagai hasil sastra Indonesia, melainkan sebagai hasil dari karya sastra Melayu saja. Lalu menurut Ajib Rosidi, bahasa tidak bisa dijadikan patokan sebagai kapan sastra itu lahir, melainkan dijadikan patokan untuk kesadaran kebangsaan. Sehingga Ajib Rosidi menetapkan lahirnya kesusastraan Indonesia itu pada tahun 1920, 21 atau 1922. Yang mana Muhammad Yamin, Sanusi Pane, dan lainnya menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu. Lalu yang ketiga yaitu menurut Ateu, pada tahun 1920, yang mana waktu itu para pemuda Indonesia untuk pertama kalinya menyatakan perasaan dan ide yang terdapat pada masyarakat tradisional setempat dan menuangkannya ke dalam bentuk sastra, dan pada tahun 1926 terbitlah pertama kali novel dari Merari Siregar yang berjudul Ajab dan Sengsara. Lalu yang kedua yaitu sastra majalah. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status. Ditambah lagi penempatan pimpinan yang bukan ahli serta anggaran yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang, sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah, yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Nattosusanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya yaitu Kompas. Lalu yang kedua yaitu Impase dalam sastra Indonesia. Lingkungan kebudayaan gelanggang, seniman merdeka mulai kehilangan vitalitasnya setelah Chairul Anwar meninggal dunia. Dua orang, Asrul Sani dan Rifai Apin, yang diharapkan dapat melanjutkan kepopuleran Chairul Anwar, justru menjadi pasif dalam berkarya. Pada April 1952 diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang di Jakarta. Beberapa di antara pembicaranya adalah Sultan Takdir Ali Syahbana, M. Said, Mr. Syafrifuddin Prawiranegara, Profesor Dr. Slamet Imam Santoso, dan Syahril. Dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak dan krisis ekonomi. Dan pada tahun 1953 di Amsterdam diselenggarakan sebuah simposium tentang kesusastraan Indonesia. Asrul Sani, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Profesor Dr. Werdem berbicara pada simposium itu. Disinilah untuk pertama kalinya dibicarakan impase atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Persoalan tentang krisis ini pun semakin ramai dibicarakan ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan 1954. Sujatmoko menulis sebuah esai yang berjudul Mengapa Konfrontasi dan dimuat di majalah tersebut. Lalu yang keempat yaitu pengarang dan karya sastranya.
Yang pertama, Pramudia Toer. Pengarang yang dilahirkan di Blora tanggal 2 Februari 1925 ini mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada awal masa revolusi telah menerbitkan buku Kranji dan Bekasi Jatuh. Pramudia pun ialah seorang yang produktif menulis, baik berupa cerpen, roman, esai, maupun kritik. Ketika terjadi pemberontakan Gestapo, ia termasuk tokoh lekra yang ditahan dan buku-bukunya dinyatakan terlarang. Karya-karya Pramudia pun banyak yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa asing, antaranya ke dalam bahasa Inggris, Belanda, Rusia, Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Karya-karyanya yaitu yang pertama, Keluarga Gerilya, yang kedua, Percikan Revolusi, yang ketiga, Cerita dari Jakarta, dan yang keempat, Bukan Pasar Malam. Lalu yang kedua yaitu A.A. Nafis. Ali Akbar Nafis yang lebih dikenal dengan A.A. Nafis lahir di Padang Panjang pada tanggal 17 November 1924. A.A. Nafis baru muncul dalam gelanggang sastra Indonesia pada tahun 1955, yaitu ketika ia mengumumkan cerpennya yang pertama dan sekaligus menjadi terkenal berjudul Robohnya Surau Kami. Pada umumnya, cerpen-cerpen Nafis padat dan mempunyai latar belakang psikologis yang luas. Dalam roman yang ditulis A.A. Nafis berjudul Kemarau, dengan jelas Nafis melukiskan konflik sia-sia yang timbul hanya karena berkuasanya kesempitan pandangan dan kefanatikan dalam berislam. Karya-karyanya yaitu Robohnya Surau Kami, Hujan Panas, Biang Lala, dan Kemarau. Yang ketiga yaitu W.S. Rendra. Rendra yang semula nama lengkapnya Willy Brodus Surendra Broto yang lahir di Solo pada tanggal 7 November 1935. Sajaknya yang pertama menarik karena kesederhanaan dan kekayaan imajinasinya. Sajak itu kebanyakan berupa etika, berlainan dengan umumnya sajak Indonesia pada masa itu yang kebanyakan berupa lirika. Kesederhanaan sajak-sajak Rendra bukan hanya dalam pemilihan kata saja, tetapi juga pemilihan materinya. Selain menulis saja, Rendra pun banyak menulis cerpen. Dalam eksperimennya dalam dunia teater, Rendra memperkenalkan improvisasinya yang merupakan teater yang mau lepas dari sastra, yaitu dengan sedikit mungkin memakai percakapan. Karya-karyanya yaitu Balada Orang-orang Tercinta, 4 kumpulan saja, dan Ia Sudah Berjualan. Lalu yang keempat yaitu N.H. Dini. Ia lahir di Semarang pada tanggal 29 Februari 1936. Ia mulai menulis cerpen yang dimuat dalam majalah Kisah dan lain-lain. Dalam cerpennya, Dini menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepincangan sosial yang dia lihat dan terjadi sekelilingnya. Misalnya, dalam cerpennya yang berjudul Kelahiran dan Perempuan Warung, Dini kemudian menikah dengan diplomat Prancis mengikuti suaminya. Ia juga pernah lama tinggal di Jepang dan diantaranya menulis juga di sebuah roman yang fragmennya pernah diumumkan dalam majalah. Roman itu berjudul Namaku Hiroko. Karya-karyanya yaitu Dua Dunia, Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, dan La Barca. Lalu yang kelima yaitu karakteristik karya sastra periode 1950-an. Yaitu yang pertama, umumnya karya sastrawan sekitar tahun 1950 sampai 1960-an. Yang kedua, sastrawan angkatan 45 juga masih menerbitkan karyanya pada tahun 1950 sampai 1955. Yang ketiga, corak karya cukup beragam karena pengaruh faktor politik atau ideologi partai. Yang keempat, terjadinya peristiwa G30 SPKI sehingga sastrawan lekra disingkirkan. Yang kelima, gaya epik atau bercerita berkembang dengan berkembangnya puisi, cerita, dan balada dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi lirik. Yang keenam, gaya mantra mulai tampak berbalada-balada.
Yang ketujuh, gaya ulangan mulai pada perkembangan atau meskipun sudah dimulai oleh angkatan 45. Yang keenam, gaya puisi pada umumnya masih meneruskan karya gaya dari angkatan 45. Dan yang terakhir yaitu gaya slogan dan retorik makin berkembang. Lalu yang keenam yaitu perbedaan karya sastra angkatan 50-an dengan karya sastra angkatan 45. Pada angkatan 45 yaitu pengaruh unsur sastra asing lebih luas, bercorak isi realis atau bersifat nyata, naturalis atau alami, dan meninggalkan corak romantis atau petualangan cinta. Selanjutnya terlihat menonjol individualis, mementingkan diri sendiri. Yang selanjutnya dinamis dan kritis, berani menabrak pakem sastra yang mapan sebelumnya. Selanjutnya penghematan kata dalam karya, lebih ekspresif dan spontan, dan terlihat sinisme dan sarkasme didominasi puisi, sedangkan bentuk prosa tampak berkurang. Pada periode 50 yaitu pada puisi, yaitu yang pertama gayanya epik, berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dan balada dengan gaya yang lebih sederhana. Yang kedua, gaya ulangan mulai berkembang. Dan yang ketiga, ada gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Yang keempat, mengungkapkan masalah-masalah sosial. Yang kedua, pada prosa. Yang pertama, tidak terdapat sisipan cerita sehingga alurnya padat. Yang kedua, cerita perang mulai berkurang. Yang ketiga, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang keempat, kehidupan pedesaan dan daerah mulai digarap. Dan yang kelima, banyak mengemukakan pertentangan-pertentangan politik. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman. Jadi jangan lupa di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.